Lanjutkan dalam bahasan kita mengenai instrumen takwa yang keempat yang melewati batas-batas amalan hati, fisik dan juga amalan harta, bahkan mengumpulkan ketiganya sebagai detil penunaian secara sempurna sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, di jeda tadi ba'da maghrib sampai dengan menjelang isya kita telah coba tampilkan bagian pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala pada instrumen yang keempat, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan di antara orang-orang yang mampu mengupgrade instrumen takwanya sampai level yang keempat, yang juga dengan itu bisa menunaikan 3 level sebelumnya secara detil dan sempurna dengan izin Allah, yaitu dibuka untuk semua kalangan yang mau meyakini tanpa ragu, mengimani terhadap seluruh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa pedoman kehidupan. Tadi kita sampai pada keterangan apa saja yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga bagaimana cara kita mengimani, meyakini tanpa ragu terhadap apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Pun demikian yang terakhir, kemudian sikap apa yang harus dibangun, yang harus tampak dalam diri kita dalam rangka mengaktualisasikan keyakinan tanpa ragu terhadap seluruh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Baik, kita telah uraikan di antara segala yang diturunkan pada Rasulullah itu. Pertama, Al-Quran, ini jelas sebagai wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang menegaskan kerasulan beliau, juga menjadi mukjizat utama Rasulullah SAW yang menjadi bukti kerasulan kenabian beliau sampai kini, bahkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga as-sunnah, ya, atau juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan pelajari lebih detail tentang keterangan ini. Ini pun ditunjukkan oleh Allah seperti tadi kita uraikan di surah An-Najm. Allah berikan bimbingan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah menyampaikan segala hal dalam bimbingan di lisannya dari sisi nafsunya. Tidak. Semua yang disampaikan Nabi berupa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, apalagi teman-teman sekalian? Hikmah, ya, hikmah yang menjelaskan tentang esensi atau substansi dari satu ajaran yang disampaikan. Baik berupa perintah, kenapa kita diminta menunaikan salat? Apa hikmahnya? Atau berupa larangan, kenapa dilarang menunaikan zina? Kenapa dilarang minum khamar? Apa hikmahnya? Ya, hikmah bagian apa yang disampaikan, diturunkan oleh Allah sebagai anugerah dari Allah kepada Rasulullah sekaligus bimbingan kepada kita dalam menjalani proses kehidupan. Ketiganya dikumpulkan teman-teman sekalian dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Ya. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Sebagaimana kami telah utus seorang rasul dari kalangan kalian yang akan membacakan kepada kalian, mengajarkan, memahamkan kepada kalian ayat-ayat kami. Kumpulan ayat-ayat itu menjadi surah, kumpulan surah-surah itu menjadi Al-Quran. Karena itu Al-Quran terdiri dari 114 surah. Setiap surahnya terdiri dari ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Jadi Allah langsung memberikan sebuah penegasan dengan kalimat yang sangat singkat dan padat. Yatlu 'alaikum ayatina. Ya, akan menyampaikan, mengajarkan pada kalian, memahamkan ayat-ayat kami. Al-Quran maksudnya, wahyu. Ya, wa yuzakkikum, dan membimbing kalian untuk membersihkan sifat-sifat buruk kalian. Ada akhlak, ada moral, ada tuntunan, bimbingan moral. Saya sebetulnya tuliskan hikmah karena nanti di antara turunan hikmah itu juga nanti ada akhlak, ada moral. Ya, hanya nanti Al-Quran memberikan detil rincian, sehingga nanti bisa dikualifikasikan dan dispesifikasikan jenis-jenis hikmah ini. Apakah nanti jenisnya ke pengetahuan, ataukah jenisnya ke esensi sesuatu, atau nanti ke bimbingan
moral. Kemudian wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitabah, dan mengajarkan kepada kalian tentang kandungan Alkitab. Pengajaran Nabi disebut dengan sunnah, terkumpul dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal hikmah, ada hikmah masuk. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan aneka pengetahuan yang belum kalian ketahui, informasi yang belum kalian dapatkan, ya. Tiba-tiba di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, ya. Alif lam mim ghulibatir Rom, Romawi akan dikalahkan. Orang bingung di mana imperium sebesar itu. Ya, ada berita akan kalah gitu. Tiba-tiba betul. Ya, selang berapa lama Romawi kemudian dikalahkan. Ya, baik. Demikian pula dengan informasi lain. Bagaimana ada ayat tentang kondisi janin, ya, berkembang, akan begini, akan begini, akan begini. Turun surah ke-25 misalnya, Al-Hajj ayat yang kelima menerangkan tentang kondisi manusia dari mulai tercipta dalam kandungan, berproses sampai kembali kepada arzalil umuri dalam suasana pikunnya dan seterusnya. Dari mana orang tahu? Apalagi beliau tinggal di wilayah yang belum ada peradaban, ya, masyarakat jahiliyah pada masa itu terisolasi, akses informasi terbatas. Kok bisa menyampaikan sesuatu yang belum diketahui? Lebih dalam lagi, lebih jauh visinya lagi tentang pengetahuan gaib, tentang alam kubur, tentang hari kiamat, tentang berbangkit, tentang surga, tentang neraka, itu yang belum kita ketahui. Jadi ini kalau kita turunkan, selanjutnya adalah pengetahuan, aneka pengetahuan yang disampaikan. Ya. Saya rangkum ini tadi karena puncak pengetahuannya itu nanti hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Demikian juga akhlak bagian dari hikmah, ya. Jadi disampaikan hikmahnya secara umum, kemudian dirinci menjadi bagian-bagian penting yang harus kita ketahui. Baik, fokus baik-baik. Jadi secara singkat, umumnya, saya katakan umum, ini yang menjadi tafsir utama dari kata ma. Yakin, beriman, ya, tanpa ragu terhadap seluruh apa yang diturunkan, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertanya, apa saja ya Allah? Kata Allah nih, Al-Quran. Isinya ayat-ayat Allah, bimbingan, pedoman kehidupan. Baik, ada sunnah, keterangan dari semua isi Al-Quran. Hikmah, ajaran, baik berupa akhlak ataupun pengetahuan. Jelas sampai sini? Nah, di sini nanti kita akan temukan kaitan, teman-teman sekalian, dengan 3 instrumen sebelumnya. Ya, amalan hati, ada amalan fisik, amalan harta. Di Al-Quran kita akan temukan detailnya. Ya, Anda ketika bertanya, amalan hati meningkatkan iman. Yu'minun. Yu'minun kan mudhari. Ya, present, continuous, future. Bukan setelah beriman saja, tapi keimanan kita sekarang update terus-menerus sampai kapanpun. Bagaimana caranya? Nanti di Al-Quran diberikan tuntunan detailnya. Cara meningkatkan iman itu seperti ini. Ada amalan-amalan begini, begini, begini. Detil dari penjelasan bimbingan Al-Quran tadi akan disampaikan oleh As-Sunnah dalam keterangan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misal saya beri contoh misalnya di Al-Quran, nih cara meningkatkan iman. Ada ayat-ayat dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, la ayyuhalladzina amanu. Ada sifatnya perintah, ada sifatnya larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Sifatnya ibadah, tunaikan puasa. Ada lagi yang sifatnya moral, akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud, tepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu, la yasraqu min qaum, jangan saling mencela. Akhlak kan? La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling bergibah, bergosip. Akhlak kan? Ya, di sifatnya ada semua. Ya, pengetahuan ada, ya, dalam rangka peningkatan moral ada, mengerjakan perintah ada, meninggalkan larangan ada, terkumpul semua. Nah, lalu nanti bagaimana penjelasan eksekusinya? Nabi berikan petunjuk. Nah, ini bahayanya sifat iri hati. Ini bahayanya saling mencela. Ini bahayanya bergibah. Orang bergibah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini turunan-turunannya. Nanti dikumpulkan oleh para ulama hadis. Jadilah kitab hadis sebagai pedoman kehidupan kita. Contoh, ya kitabnya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar. Min umuri, ini intinya. Min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa sunnanihi wa ayyamihi. Ya, Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar. Ini kumpulan dari aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isinya sahih, dipastikan bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ringkas padat, min umuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan dalam 97 kitab, 97 pembahasan. Wa sunanihi, di situ ada sunnahnya, wa ayyamihi, dan kegiatan hariannya. Kitab yang kedua setelah Badul Wahyi itu Kitabul Iman. Di Kitabul Iman setidaknya ada 57 hadis. 57 hadis itu menjelaskan bagaimana
konsep atau gambaran bimbingan dalam Al-Quran tentang penguatan iman. Jadi temukan, begitu ingin mendalami kitabul iman, ayat-ayatnya ada, hadisnya ada. Ya, tentang sholat, banyak nanti di Quran. Ya, bukan cuma sekedar perintah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arakin. Sampai nafilah, sampai sunnahnya diberikan isyarat. Sunnah utama tahajud ada nanti ya, Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Seterusnya ayat. Rincian detailnya dijelaskan di sunnah. Kapan tahajud, kapan bangunnya, berapa rakaat dikerjakan, bagaimana cara menunaikannya, rinci jelas. Bahkan tentang sholat fardu disebutkan waktunya ada ditetapkan. An-Nisa misalnya di penghujung ayat 103. Minta dijaga. Al-Baqarah ayat ke-238. Ditunaikan isyarat sempurnanya 5 waktu. Al-Isra ayat ke-78. Ditegaskan di Quran surah ke-11. Ya. Ayat ke-berapa? 114. Nanti detailnya di hadis Nabi bahkan diterangkan dari mulai niat. Bahkan wudhu sebelumnya. Dari wudhu menghadap kiblat sampai ditentukan bagaimana menentukan arahnya. Sampai dari takbir sampai dengan salam. Ya, jadi inilah keindahan dalam Islam. Ya, saya sering katakan begini. Jika Anda ingin mencari ya kebenaran dalam sebuah keyakinan agama, maka silahkan cek, bandingkan. Jika ini Islam itu buatan rekayasa manusia, mustahil sedetil ini, mustahil. Dari yang paling ringan sampai yang paling kompleks ada. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, siapa yang tahu kegiatan manusia kalau bukan penciptanya? Ayo, gunakan logika kita. Gunakan logika kita, rasionalitas kita. Bukankah yang mencipta itu paling tahu terhadap apa dan siapa yang diciptakan? Ya, ini kalau tarik ke dalam kehidupan kemanusiaan kita, dan laisa kamitslihi syai', tidak bisa diserupakan dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah. Ya, orang yang bikin spidol sangat tahu tentang keadaan spidol. Orang yang bikin mobil, bikin motor sangat tahu tentang keadaan mobil, keadaan motor. Ini kurang bagus, ganti. Ya, ini yang cocok, ini yang sesuai. Ini nggak bisa pakai merek lain, ini harus begini. Tahu. Sekarang kita manusia, pasti ada penciptanya. Kalau ingin tahu siapa pencipta kita, sederhana. Cari tahu siapa yang paling tahu tentang kita. Silakan, cari tahu. Siapa yang paling tahu tentang fisik kita, tentang akal kita, tentang roh, ya, tentang aktivitas kita. Kalau kita telah temukan itu, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Karena mustahil ada pencipta nggak tahu ciptaannya. Nah, sekarang Anda tanya, dari mana kita menemukan referensi itu? Cari dari semua kitab yang dianggap suci. Bandingkan, mana kitab-kitab yang menerangkan keterangan secara sempurna. Karena itu ketika Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, sifat awalnya berupa tantangan untuk memastikan orisinalitas Al-Quran, validitas Al-Quran. Jika Anda merasa Al-Quran buatan manusia, kata Allah, silahkan buat semisal Al-Quran. Bisa nggak? Jadi Al-Quran itu indah. Ketika diturunkan pertama kali, sudah memberikan tantangan. Kalau Anda yakin, ya, bahwa Al-Quran ini bukan firman Allah, Anda merasa buatan manusia, kata Allah, silahkan buat yang semisalnya. Bahkan ajak sekutu Anda, dari jin, dari siapa, bikin semisal itu. Mustahil. Yang paling pakar saja di bidang sastra, orang jahiliyah, Arab pada saat itu pakar bidang sastra. Nggak bisa buat. Apalagi Anda orang sekarang, yang bahasa Arab saja belum tentu sepasti orang-orang dulu. Abu Jahal, Abu Jahalnya. Abu Jahalnya. Fasih bahasa Arabnya. Tapi nggak bisa nyaingin Al-Quran. Sekarang abu-abu yang sekarang misalnya, atau yang umum-umum saat ini, bahasa Arab gak lancar, bahkan ada yang gak bisa sama sekali, kemudian meragukan Quran. Kan jadi gak masuk akal. Jelas ya? Nah, jadi sederhana, metodologi Al-Quran, cek dulu validitasnya. Silahkan. Kemudian silahkan Anda pelajari. Anda akan temukan. Jadi ini ilmiah, argumentasi yang sangat ilmiah. Nah, ini yang ingin saya tegaskan bahwa indah sekali. Dalam Islam itu lengkap. Ya, tapi juga keindahannya tidak memaksakan. Bagi yang belum berislam, ingin belajar, silahkan. Tapi demi Allah, tidak pernah Anda dipaksa untuk memeluk Islam. La ikraha fid din. Ya, asal Anda yakin, silahkan fikirkan, silahkan renungkan. Mau berislam, alhamdulillah. Tidak, itu pilihan Anda. Dan semua akan menanggung resiko ketika kembali kepada penciptanya. Makanya sekarang, kenali pencipta kita dan kenali jalan kehidupan kita. Jelas? Baik kan? Nah, ini kita kumpulkan. Nah, pembahasan semacam ini penting. Pertama, secara internal ini untuk membangun kekuatan keyakinan kita. Masa selama berislam nggak pernah tahu tentang ajarannya, nggak yakin tentang Tuhannya? Bagaimana kita bisa yakin dengan Allah kalau nggak belajar ilmunya? Makanya dikasih mie instan bisa bertukar, dikasih sarung bisa pindah keyakinan karena nggak pernah belajar kekuatan keyakinannya.
Kita pelajari agama kita supaya mengerti, bukan sekedar kita berislam, tapi tidak menunaikan, menghayati dan mengamalkan seluruh tuntunan ajarannya. Pun demikian bagi non-muslim, silahkan belajar, tidak ada masalah. Ya, kalau Anda menginginkan, kalau tidak juga tidak dipaksakan. Dan dalam Islam tidak ada paksaan. Dosa orang Islam memaksa orang lain untuk memeluk Islam atau memaksakan ajaran Islam kepada orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Jelas? Ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau sudah tahu di antaranya ini, ya ada 4 pokok yang paling utama. Al-Quran, As-Sunnah dengan turunan-turunan hadisnya, hikmah dengan turunannya berupa akhlak ataupun ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan rincikan. Kita terapkan kaidah wa ma unzila. Dalam rangka kita meyakini semua ini, Allah meminta kita dengan kalimat unzila. Apa yang dimaksud dengan unzila itu? Kita baca dulu, lalu kita kaji secara gramatikalnya, kemudian tafsiran para ulama. Saya bacakan kitab dulu supaya kita bisa juga mendengar referensi-referensi dari para ulama kita yang sesungguhnya saya sudah himpunkan. Ya, cuma kadang-kadang penting dibacakan untuk membangun kekuatan dan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Wal muradu biqaulihi ta'ala bima unzila ilaik. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala bima unzila ilaik, yaitu yang paling utama Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Wa innama 'ubbira anhu bi lafdhil madhi wa in kana ba'dahu mutarakkiban taghliban lil mawjud 'ala ma lam yujad. Dan diungkapkan kalimat ini dengan bentuk madhi, past tense, unzila, ya walaupun ayat ini ketika diturunkan belum tuntas seluruh wahyu itu turun. Ya, jadi kan ketika Al-Baqarah ini turun di ayat yang keempat, ini ayatnya Madaniyah yang diturunkan dalam periode Madaniyah pasca hijrah. Ya, jadi ada yang memahami Madaniyah itu ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, ada yang memahami ayat-ayat yang diturunkan pasca Nabi hijrah, baik turunnya di Madinah ataupun di Mekah, disebut dengan Madaniyah. Ini di awal jumpa kita telah saya terangkan. Anda yang baru bergabung silahkan rujuk di keterangan semula, ya. Nah, ini ayat saat periode Nabi pasca hijrah kan belum seluruhnya tuntas turun. Ya, tapi kalimat yang digunakan ini kok kalimatnya kalimat bentuk past tense menunjuk keseluruhan, unzil. Ya, apa hikmahnya? Di sini disebutkan oleh muallif taghliban lil mawjud ala ma lam yujad. Ya, ini generalisasi, gambaran keumuman, komprehensivitas akan seluruh ayat Al-Qur'an, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad walaupun pada saat itu belum sempurna turun keseluruhannya. Apa maksudnya? Untuk memahami kalimat ini, kita akan analisis dari segi kebahasaannya. Yuk, kita bahas kajian gramatikalnya supaya paham. Ya, kalau enggak kita detilkan dengan contoh apalagi, kadang-kadang belum sempurna pemahaman kita. Teman-teman sekalian, masih ingat di kajian Aku Suka saat Ramadan? Ya. Saya pernah menerangkan dalam kajian Nuzulul Quran itu, ya. Turun itu ada nazzala, kan? Saya hapus dulu. Asalnya begini, tanpa tasydid, tanpa hamzah. Nazala, ini turun. Nazala, turun, sekedar turun. Kalau pakai tasydid, nazzala, jadi menurunkan. Nazzala. Ini sekedar turun, ya, yang ini menurunkan, pakai tasydid. Ada juga yang pakai hamzah, anzala yunzilu. Jadi ada nazzala yunazzilu, ada anzala yunzilu. Ini pun menurunkan. Kalau menggunakan tasydid yang ini, nazzala yunazzilu, menurunkan. Kalau pakai tasydid, ini gunakan tasydid. Ini artinya sesuatu yang diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus. Ada tahapan. Jelas? Tadrijiyan, munajjaman. Ya, sebagian sempurna. Kalau menggunakan hamzah, anzala yunzilu, ini berarti berlangsung secara sekaligus, keseluruhan. Langsung. Ya, tanpa tahapan. Baik, kalimat ini keduanya terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, misal di surah Ali Imran di ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Al-Quran disifati oleh Allah turunnya kepada Nabi Muhammad, ya, karena itu kalimat yang menggunakan nazzala 'alaikal kitaba. Allah turunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kitab, Al-Quran maksudnya di sini yang tersusun dengan rapi, sempurna, tidak ada cacatnya, menggunakan nazzala karena sifat turunnya ketika turun kepada Nabi Muhammad secara langsung
Ya, periodenya tidak diturunkan sekaligus, tapi periodenya berkembang sampai kurang lebih hampir 23 tahun. Sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Berbasis kebutuhan masyarakat. Periode pertama turun surah Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Terus sampai sempurna selesai. Beda dengan Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, beda dengan Injil yang diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Kedua kitab ini, baik Taurat ataupun Injil, diturunkan oleh Allah sekaligus tanpa tahapan. Dan teman-teman, Musa turun 10 perintah Allah di Bukit Tursina, ya kan? Diturunkan. Sudah, semua disampaikan. Tuntas, selesai ajarannya sampai di situ. Disampaikan kepada umat karena umatnya terbatas pada saat itu. Pun demikian dengan Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan Injil sekaligus, tidak ada tahapan. Sampaikan kepada umatmu. Ini, kerjakan sholat. Tinggalkan, Nabi Isa sholat. Ya, Nabi Isa sholat. Ingat, Nabi Musa juga sholat. Ya, Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20. Ya, ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Isa di Quran surah ke-19. Ya, Maryam dari ayat 31 sampai ke 33. Bahkan Nabi Ismail disebutkan sholat di ayat ke-55-nya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Jadi semua nabi sholat. Sholat, ya. Jelas. Baik, sama. Ini tinggalkan zina, lakukan khitan, ya, jauhi khamar, jauhi ini, jangan makan ini. Ada semua. Baik, diturunkan sekaligus Nabi Muhammad dengan periodisasi. Karena itu, kalimatnya ketika menyebutkan kepada Taurat dan Injil menggunakan anzala, ketika menyebutkan Al-Qur'an menggunakan nazzala. Jelas? Nah, tapi yang paling menarik, Al-Quran pun punya sifat keterangan menggunakan diksi anzala ketika periode diturunkan sebelum sampai ke Nabi Muhammad, yaitu dari Lauh Mahfuz yang menginfokan kepada seluruh penghuni langit, ya, penghuni langit diinfokan oleh Allah saking dahsyatnya, saking luar biasanya, istimewanya Al-Quran karena berisi semua pedoman tentang kehidupan manusia sampai dengan terjadi kiamat. Tuntas selesai, kembali kepada Allah. Semua pedoman diturunkan oleh Allah sampai kehidupan berakhir. Diinfokan kepada malaikat saking dahsyatnya. Kalau kitabnya Musa, zaman Musa saja. Kitabnya Isa, zaman Isa saja. Surat Ibrahim, zaman Ibrahim saja. Kitabnya Nabi Muhammad spesial sampai akhir kehidupan. Karena itu semua penghuni langit penting mengetahuinya. Maka diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit dunia. Proses turunnya ke langit dunia itu disampaikan sekaligus informasinya. Sehingga seluruh penghuni langit mengetahui tentang keutamaan Al-Quran. Ya, dan seluruh hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Qadarnya. Karena itulah malam itu ketika turun itu disebut dengan malam Al-Qadar. Kalimatnya menggunakan anzala. Inna anzala. Anzalna. Nah, menggunakan ta'zimun nafsi, ta'zimun sya'ni. Ya, keagungan Allah dan keagungan informasi yang disampaikan. Ya, seakan Allah ingin menyampaikan demi keagunganku. Aku sampaikan informasi yang begitu agung tentang turunnya satu kitab petunjuk yang menentukan kadar manusia di malam itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ketika disebutkan menggunakan kalimat anzala yang dimaksudkan turunnya Al-Quran ya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke Sama'id Dunya, di langit dunia sebagai informasi keagungan Al-Quran sebelum diturunkan seluruhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya kalimat kiasan, majaz, sastra tingkat tinggi digunakan di ayat yang keempat ini untuk menunjukkan sifat keyakinan. Ya Muhammad, Al-Quran telah diturunkan ke langit dunia sebelum disampaikan kepadamu, disampaikan secara periode kepadamu sesuai dengan kebutuhan. Namun walaupun yang baru sampai belum semuanya, tetap kamu harus meyakini keseluruhannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin sampaikan begini, secara singkat kesimpulannya, kalau disebutkan kalimat anzala ini menunjuk totalitas secara keseluruhan. Kalau menggunakan kata nazzala, ini menunjuk kepada detil, aktualisasi. Ya. Dari seluruh totalitas ayat firman yang diturunkan. Nah, kenapa di ayat keempat Al-Baqarah ini, ketika menunjuk instrumen takwa, kalimat yang menggunakan anzala, derivasinya, ya, dan menjadi bentuk pasif, anzala yunzilu, ya, unzila yunzalu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yang diturunkan kepadamu. Kenapa menggunakan kata unzila alih-alih menggunakan kata nuzila? Seakan Allah ingin memberikan pesan kuat kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW bahwa sifat orang takwa itu harus meyakini secara total semua firman Allah dalam Al-Quran. Jangan sebagian-sebagian. Ayat turun tentang sholat, yakin.
diamalkan. Begitu turun tentang warisan, nggak mau diyakini dan nggak diamalkan. Ya, turun ayat warisan, laki-laki dengan perempuan, bandingannya 2:1, nggak bisa. Ini haknya sama, demi keadilan, demi persamaan. Siapa yang tahu tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kehidupan kemanusiaan? Yang menciptakan kita Allah, yang tahu kebutuhan kita Allah. Allah sudah mengatur, lantas kenapa Anda ikut-ikutan mengatur, Suneo? Paham? Ya. Jadi kalau kita sudah ada yang ngatur, jangan ikut ngatur. Sesuatu yang sudah ditetapkan, jangan ikut menetapkan. Akhirnya yang sudah teratur menjadi rusak aturannya. Dan dicapai kehidupan kita. Matahari itu sudah jelas terbit dari timur, terbenam di barat. Jangan dipikirin. Sepanjang semua teratur begitu, Anda hanya buang-buang energi menganalisis kenapa matahari terbit di timur. Ya memang sudah terbit dari timur. Nanti kalau dunia berakhir, terbit di barat. Jadi sesuatu yang sudah tetap, jangan ikut-ikutan ngatur sehingga tidak banyak energi kita keluar. Ya, tapi poinnya kembalikan ke sini. Fokus. Fokus baik-baik. Ketika Allah menggunakan diksi unzila, ingin menuntut kita, hey, orang takwa itu cirinya, yakin dengan semua hukum Allah. Yakini semua isi Al-Quran. Ya, jangan yang ini Anda yakini, yang lain Anda tinggalkan. Tidak. Ya, jangan sampai ibadahnya bagus. Ayat sholat, bagus. Ayat puasa, tuntas. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar-kejar. Tapi ayat-ayat akhlak nggak dipraktekkan. Betul, ngaji Quran. Quran sampai hafal, bagus. Ngaji sunnah, perdalam. Ya, bahkan kitab-kitab dikumpulkan dari Al-Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis. Ya, kemudian apa lagi? Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Kumpulkan lagi sampai ngaji Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Bagus. Tapi sunnah akhlak tidak dipraktekkan. Mencela tetap dilakukan. Padahal Quran mengatakan la yasraqu min qaum. Bahkan dibuka dengan kalimat iman. Gibah juga. Enggak tanggung-tanggung, kadang-kadang yang dicela ustaz, ulama. Yang digibahkan ustaz juga. Jadi pertanyaannya, ketika Anda mengatakan saya ingin menjadi orang bertakwa, Quran mengajak praktekkan keseluruhan, Anda ambil sebagian. Maka ini menunjukkan belum sempurna tingkat ketakwaan seseorang. Masih terus berusaha. Paham ya? Awas hati-hati. Kalau kita bicara tentang kompleksitas dan komprehensivitas